Takmir masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatiz, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah rahimakumullah. Menghitung hari, sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana doa yang selalu dimunajatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah hidup kami fi Rajab, pada bulan Rajab, wa Sya'bana, juga pada bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadana, dan sampaikanlah usia kami sehingga bisa menunaikan ibadah saum di bulan Ramadan. Apa target capaian dari ibadah saum di bulan Ramadan? Adalah menjadi hamba yang bertakwa dengan berbagai macam definisi. Kalau kita melihat pada surah Al-Baqarah, berangkat dari Alif Lam Mim, wallahu alam bimuradihi, zalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya. Bagi siapa? Hudan lil muttaqin, bagi mereka yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Indikator yang pertama adalah memiliki keimanan kepada Allah, Zat yang Maha Ghaib. Kita ini lebih banyak sebenarnya berurusan dengan hal-hal ghaib, karena pemahaman ghaib kita tidak terlihat, sehingga dipahami ghaib itu ruangnya sempit, karena kita membandingkannya dengan yang terlihat. Padahal ghaib itu bukan hanya sesuatu yang tidak kelihatan. Perkara ghaib itu juga adalah sesuatu yang tidak diketahui. Setengah 6 sekarang, apa yang akan terjadi 5 menit kemudian itu isi masjid ini nggak ada yang tahu itu. Apa gempa, apa banjir, apa yang terjadi setelah pengajian ini, kita pulang masing-masing nanti, masih kemungkinan, mungkin selamat, mungkin celaka, mungkin masuk siring, mungkin dikejar anjing. Nah, ketidaktahuanan itu pahami bahwa itu adalah ghaib itu. Jadi sebenarnya kita itu banyak berhadapan dengan hal-hal ghaib.
Apa esensi dari ibadah puasa? Adalah imsak. Mari sama-sama ikuti imsak. Lagi. Apa itu imsak? Artinya tahan. Karena pemahaman imsak tidak merata, akhirnya imsak itu hanya dipahami 10 menit menjelang azan subuh. Itu pula bertentangan dengan praktek di lapangan. Secara teori imsak itu artinya tahan, tapi praktek di rumah buru-buru makan, buru-buru minum, buru-buru habiskan yang masih ada di piring. Cepat-cepat makan, cepat-cepat minum. Berarti enggak sinkron antara arti imsak yang artinya tahan dengan praktek di lapangan, dan itu disebut masalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadupai pak, madapok lagi ni kong ane. Hadupai mak, ikin desa ni kau kupi. Mak dacok lagi ti inom. Aduh bang, sudah azan, nggak bisa lagi makan, nggak bisa lagi minum. Stop. Ini namanya sesuai dengan arti imsak. Maka 10 menit terakhir menjelang azan subuh sebenarnya belum masuk waktu imsak, tapi disebut dengan komando imsak. Apa komando imsak itu? Pengumuman, peringatan, hati-hati makan, hati-hati minum, karena sebentar lagi akan imsak. Kapan start awal waktu imsak? Adalah ketika dimulai azan subuh, itu awal imsak. Adapun 10 menit menjelang azan subuh tadi adalah peringatan imsak. Ditandai dengan bunyi apa? Hah? Sirena. Itulah bunyinya, lebih kurang. Kalau bapak nggak suka sama bunyi itu, ganti bunyi yang lain. Karena yang mengumumkan imsaknya anak muda, maka dengan irama yang cocok bagi dia, bisa aja trompet.
Ada yang ngumumin tuh marah-marah, imsak, imsak. Tuh ya. Tapi itu baru disebut peringatan. Sudah masuk imsak belum? Belum. Nabbaha yunabbihu tambih, peringatan. Pertanyaan sederhananya adalah berapa lama imsak itu? Kalau setarnya dimulai azan subuh. Kalau lamanya berapa lama, Bu? Bu, masih hidup enggak? Berapa lama waktu imsak itu? Ada yang nyebutnya 10 menit. Ada yang nyebutnya 12 jam. Karena imsak itu artinya adalah tahan, maka selama Anda menahan tidak makan dan tidak minum, maka selama itu pula lah waktu imsak. Berarti waktu imsak itu berapa lama? Seharian. Karena dia seharian, maka boleh sebelum sholat zuhur takmir masjid ngomong di speaker, imsak. Berani nggak pengurus masjid ini besok? Mikir-mikir. Kenapa waktu zuhur perlu ada peringatan imsak? Karena di waktu itu waktu tengah-tengah dari sahur ke zuhur, perjalanan panjang. Dari zuhur ke maghrib masih panjang. Berarti waktu tengah-tengah. Di waktu tengah-tengah rawan buka puasa. Karena rawan buka puasa, watawasobil hak watawasobis, saling menasehati. Imsak, tahan. Sebelum masuk sholat asar, imsak. Jadi kalau masjid ini menerapkan ini mungkin viral itu. Kenapa kita senyum-senyum? Karena dianggapnya aneh. Kenapa dianggap aneh? Karena nggak terbiasa. Memang sesuatu yang nggak biasa itu akan dipertanyakan. Kampung apa namanya ini? Pengajaran. Kalau selesai sholat Idul Fitri, orang pengajaran disuruh makan di lapangan, itu bisa saja menimbulkan berbagai pertanyaan dan permasalahan. Habis Idul Fitri disuruh makan di lapangan. Tapi kalau bapak ibu main ke Krui pesisir barat, orang habis Idul Fitri itu makan di lapangan, Pak. Ada orang Krui di sini? Banyak. Ngusung pahang. Tahu pahang? Nampan cinang besar itu diginikan, dibawa sama laki perempuan, isinya sayur. Nasi sayur, letakkan di lapangan, berjejer itu, masing-masing kakak itu bawa sayur masing-masing.
dihamparkan pakai terpal, bawa sejadah. Ngapain? Doa bersama, terakhir makan bersama. Oh itu terobosan itu Pak. Iya. Kumpul 3 desa, mau keliling ke rumah 3 desa itu. Oh capek itu, capek ya, butuh waktu. Dengan adanya begitu bisa langsung ketemu. Tapi makannya, saat makan jangan makan sayur sendiri, makan sayur orang lain. Jadi tuker sayur. Disitulah sengsaranya kawan. Kita bawa telur, kawan bawa ayam. Berarti kita makan ayam, kawan makan telur. Makanya sebelum meletakkan sayur itu diintip dulu sama kawan, bawa apa kamu katanya. Kalau sayurnya di bawah dia, mungkin bisa aja melipir dia. Saya sebelah sana aja lah, karena ada bebek di sana. Nah yang repot kan bawa telur, intip punya kawan bawa tahu. Berarti di bawah kita lagi. Ingat ya. Nah, kenapa di sana terjadi? Biasa. Kenapa di sini disenyum-senyumkan? Karena nggak biasa. Jadi kalau istilah orang tua-tua kampung itu, dang mengan di tekambah, jangan makan di lapangan. Kalau makan masuk rumah, masuk ke dalam. Tapi ada kalimat dalam kurungnya yang nggak disebutkan. Apa? Nanti ada waktunya makan di lapangan itu. Jadi kalau anak makan di lapangan dimarah, tapi begitu waktunya bapaknya disuruh makan di lapangan. Nah begitu pula dengan imsak. Karena nggak populer sebelum zuhur, maka ya belum ada yang mulai. Sama seperti apa menjelang azan subuh tadi, kalau saya nggak salah dengar ya, Bapak Ibu lebih kurang kalimatnya begitulah. Subuh hari ini masuk pukul atau jam 4.46. Karena itu kepada seluruh warga untuk bersiap-siap, mari kita subuh berjamaah di masjid. Kalimat-kalimat itu enggak terbiasa, Pak. Padahal bagus itu. Andaikan seluruh masjid begitu, terlepas orang mau datang apa enggak. Tapi setidaknya lagi-lagi memperingati, mengingati gitulah, mengingatkan bahwa siap-siap untuk sholat subuh. Termasuk di lingkungan Gunung Sulah, di lingkungan saya khususnya, saya suruh itu takmir masjid. Kata saya, setiap sebelum mulai sholat Jumat, selain mengumumkan informasi keuangan, pembangunan dan lain-lain, mohon jangan dulu ditutup, supaya doa bersama dulu sebelum mulai sholat Jumat atau khatib naik mimbar. Terus kata mereka, gimana maksudnya Pak Ustadz? Kirim 7 Fatihah. Kalau 7, kalau dia 6, kalau dia 10. Bunyinya gimana? 1,
Kita doa bersama, mudah-mudahan jamaah yang hadir pada hari ini diberi Allah usia yang panjang, disehatkan zahir batin, yang sempit dilapangkan, yang susah dimudahkan. Ala haziniyah wal hajah. Al-Fatihah. Itu agak jarang, Pak. Sebelum mulai Jumat ada gitu-gituan. 2, kita doakan bersama, mudah-mudahan kampung kita, warga kita, khususnya di seputaran Masjid Baitur Rahmah, diberi Allah keberkahan, diampuni Allah dosanya, diberi Allah hidayah petunjuk. Al-Fatihah. Coba dihitungkan, Pak. Kenapa? Karena kita itu sengaja ngundang orang untuk doa, kan? Ini orang udah banyak kumpul gitu. Sayang kalau momennya nggak digunakan. Yang ketiga, saya pikir ini jarang juga. Anak-anak kita yang sekarang sedang menempuh pendidikan, baik di sekolah maupun di pesantren, coba ngomong kayak gitu pengurusnya itu. Kita doakan mudah-mudahan mereka mendapat ilmu yang bermanfaat, dimudahkan segala urusannya. Al-Fatihah. Itu yang ketiga. Yang keempat, saudara-saudara kita yang baru saja meninggal dunia, ya terserahlah berapa yang dibutuhkan. Tapi maksudnya, bagusnya sebelum Jumatan bukan hanya ngumumin kas, tapi juga ajak umat ini untuk doa. Siapa tahu ada satu doa yang keterima, semuanya ke bawah. Doa siapa itu? Ya siapa saja. Karena sholat Jumat itu nggak mesti harus warga lingkungan. Jangan-jangan ada ahli puasa sholat di sini, Pak, yang kita nggak tahu namanya. Jangan-jangan ada ahli Quran sholat di masjid kita yang kita nggak tahu. Dah, itu ya. Itu terkait dengan apa? Imsak. Lalu yang selanjutnya, ini yang agak sering saya ulang-ulang di akhir-akhir ini. Ada hadis Nabi bunyinya begini. Mari sama-sama ikuti. Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Itu hadisnya sahih. Lis-shaimi farhatani, bagi orang puasa ada 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, pertama bahagia ketika buka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, kedua bahagia ketika berjumpa dengan Tuhan. Ini hadis serasa kayak jomplangnya jauh. Jomplang itu apa? Serasa tidak imbang. Yang satu bicara masalah makan, yang satu bicara ketemu Tuhan. Yang satu bicara perut, yang satu bicara rasa. Yang satu bicara alam bumi, yang satu bicara alam langit. Yang satu zahir, yang satu batin. Yang satu syariat, yang satu hakikat. Kan gitu. Bahagia ketika buka puasa, makan. Bahagia ketika bertemu dengan Tuhan. Tapi bukan masalah jomplang-jomplangnya. Permasalahannya adalah Anda mesti bisa mengimplementasikannya. Bagaimana matan hadis ini bisa diterapkan. Nah, ini
air mineral, diletakkan di hadapan dua orang. Yang satu puasa, yang satu tidak puasa. Dua orang menyikapi air putih di hadapannya tentu berbeda. Kalau yang tidak puasa, mungkin saja bagi dia hal yang biasa dan sederhana. Tapi bagi orang yang puasa, ketemu air putih ini saja itu sudah luar biasa, dan bahagianya sudah bukan main. Kenapa? Karena yang tidak puasa sudah minum duluan, yang belum puasa karena dia imsak. Jadi kunci dari kebahagiaan itu adalah karena diawali dengan imsak. Nah, kayak onde-onde ini, kue ini. Kalau dihadapkan sama yang masak itu biasa saja. Tanya sama yang senang masak itu, kadang masakannya sendiri bagi dia ya biasa saja. Kenapa? Karena sebelum dihidangkan dia udah makan duluan, udah nyicip duluan. Tapi bagi yang belum, karena diawali dengan imsak, mau dia onde-onde, mau dia pisang rebus, wah itu senangnya bukan main, Pak. Itu alhamdulillahnya bisa berlipat-lipat itu. Apalagi kalau gratis. Nah, sekarang yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbi, bahagia ketika bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Makanya semalam saya ngisi pengajian di Masjid Nurus Salam di belakang bypass arah Waidadi. Saya sampaikan pada jamaah tadi malam, kita yang bertuhankan kepada Allah malam ini, dari sekian banyak yang hadir, tentu pemahaman kita tentang ketuhanan beda-beda. Tuhannya sama Allah, tapi pengetahuan akan Allah itu pasti beda-beda. Nah, begitu pula bertemu dengan Tuhan. Tapi sesederhana saja dululah, kategori disebut bertemu Tuhan itu seperti apa. Lagi-lagi bertemu dengan Tuhan itu disertai dengan kuncinya imsak. Apa katanya? Imsak. Artinya apa? Tahan. Contoh ya, ada orang sholat di sini, selesai sholat dia keluar, rupanya dia nggak pakai sendal, nggak kelihatan ada sendalnya. Kata pengurus masjid, kami ganti ya Pak ya sendalnya. Kok sendal Bapak nggak ada? Terus kata Bapak itu nggak usah, biarkan saja. Kata kawan takmir masjid, alangkah ikhlasnya orang ini, nggak marah dia, sabar betul, nggak mau diganti sendalnya. Selidik punya selidik, pantas dia nggak mau diganti sendalnya, karena memang ke masjid nggak pakai sendal. Memang dia nggak pakai sendal. Kenapa nggak pakai sendal? Karena nggak punya sendal. Ini sekilas seperti lelucon, tapi ini dalam Pak pelajarannya. Kenapa marah-marah sendalnya hilang? Karena merasa punya. Kenapa nggak marah-marah? Karena tidak punya. Pemahamannya sekarang,
apakah yang ada pada bapak ibu hari ini, ibu bapak menganggapnya punya apa bukan? Kalau bapak ibu menganggap hari ini apa yang ada pada kita itu adalah punya kita, milik kita, siap-siap hati kecewa. Tapi kalau bapak ibu menganggap bahwa ini semua adalah amanah dari Allah sampai kepada anak, kalau sudah tiba waktunya dia ikhlas. Kenapa? Karena dia menganggap itu bukan miliknya, milik Allah yang Allah amanahkan pada dirinya. Jadi simpulnya apa dari imsak itu? Jangan diaku-akui bahwa itu milik kita, baru kamu bisa bahagia. Jangan diaku-akui. Jangan ngaku-ngaku kalau itu punyanya kita. Kalau anak itu keluar, Pak. Kalau sendal itu keluar. Kalau laptop itu keluar. Nah, sekarang masukkan ke diri, ke dalam. Apakah Bapak Ibu punya ilmu, punya ikrarkan pagi ini, ilmu ini ilmu Allah, hidup ini hidup Allah, kuasa ini kuasa Allah, kehendak ini kehendak Allah, sama pendengaran ini pendengaran Allah, penglihatan ini penglihatan Allah. Nah, kalau di bahasa Arab kan ilmu ini ilmu Allah, hayat ini hayat Allah, kudrah ini kudrah Allah, iradah ini iradah Allah, sama ini sama Allah, basar ini basar Allah, sampai kepada wujud itu wujud Allah. Nah, artinya apa? Kalau sudah diserahkan semuanya kepada Allah, disitulah awal kebahagiaan. Ada jamaah kita anaknya meninggal dunia. Siapa namanya? Pak Jawi, yang tinggalnya di bawah flyover Sukabumi itu. Pak Ali siapa namanya itu? Anaknya usia 30 tahun, Pak. Kalau saya tidak salah itu satu-satunya laki-laki, laki satu-satunya. Sudah berkeluarga, pulang dari arah Pesawaran jam 2 malam karena mereka pulang dari kerja gitu. Anaknya bagus, ngaji juga, tamat ngajinya, ya pekerja keras lah gitu. Di Tugu Kopi ya? Tugu Coklat ya, Tugu Coklat itu, Pesawaran itu, dia agak jalannya kencang gitu ya. Rupanya di depan ada pickup hitam, jam 2 malam yang nggak kelihatan mungkin. Tuh numbur langsung masuk ke kolong. Istrinya selamat, luka-luka tapi selamat. Suaminya meninggal dunia. Usia 30, Pak, masih muda. Malam kejadian, pagi saya ngelayat. Itu bapaknya ngaji, anaknya ngaji. Memang anaknya bagus. Begitu saya ngelayat, penuh, rame, berjejer semua. Parkiran di jalan bypass itu. Ini jenazah anaknya, bapaknya sendirian di depan anaknya, yang lain pada ngelingkar, seakan seperti nggak berani yang lain mau mengajak bicara. Selesai saya doa, saya memberanikan diri, saya towel lah
Pak Haji itu, Pak Haji kata saya, yang sabar. Agak lama dia menjawab, langsung diangkatnya kepala. Pak Ustadz katanya, kalau memang ini sudah jalannya yang diridhoi, saya ikhlas. Nah, mau ngomong kayak gitu harus ngaji 30 tahun dulu, Pak. Mau nerima gitu, bisa ngomong kayak gitu. Kalau nggak kekontrol emosi meledak itu, Pak. Harusnya sekelas itu ninju tembok itu. Harusnya sekelas itu meraung-raung di kamar. Tapi bisa dia mengkontrol itu. Akhirnya saya berkata di batin, andaikan tiba, saya juga nggak sanggup. Nah, jadi bisa aja, Irfan, kamu urusannya ngomong-ngomong gitu. Untuk urusan praktek mah orang lebih hebat dari kamu. Teori sabar itu ketemunya di masjid sama di majelis, Pak. Tapi praktek sabar itu ada di playoper yang sedang nyapu habis sholat subuh, yang gajinya nggak seberapa. Kamu yang pakai gamis, yang ceramah terus setiap hari, harus mengakui kamu harus belajar ke dia. Teorinya kamu bisa memahami, tapi prakteknya mereka pelaku-pelakunya, Pak. Udah pernah belum melakukan wawancara ke playoper sana? Sudah berapa lama, Mbah? Pak D jadi tukang sapu di jalan raya. Baru, Nak, cuman 30 tahun kata dia. Mungkin, ini mungkin ya, bisa terjadi, bisa enggak. Bisa saja tidak ada kegerutuan di hati, bisa saja menerima ketetapan Tuhan, maka tingkat sabar yang tertinggi adalah menerima keputusan Tuhan. Itu la ilaha illallah. Nah, jadi itu imsak, Pak. Inda liqa'i rabbi, ikrarkan subuh ini, ya Allah, semua ini milikmu, baru kamu bahagia, Pak. Maksudnya apa? Tahan, jangan diaku-akui bahwa itu milikmu, tahan, serahkan kepada Allah. Ketika Anda nahan, itu namanya meniadakan. Ketika Anda meniadakan, artinya menidakkan. Ketika menidakkan, artinya kamu tiada. Ketika kamu tiada, yang ada hanya Allah. Maka dalam kajian tasawuf itu kan ada istilah, ketika kamu ada, Allah tiada. Ini istilah ini. Ketika kamu tiada, Allah yang ada. Makanya orang sombong itu jauh dari Allah. Kenapa? Karena merasa ada. Bagaimana supaya Allahnya yang ada? Tiadakan dirimu. Nah, ketika itu kita imsakkan selama 30 hari, maka hari hanya adalah Idul Fitri, kembali kepada Allah. Maka Idul Fitri itu, Bapak Ibu, adalah pentajalian daripada af'al Allah. Ingin tahu af'al Allah berkeliaran di muka bumi, lihatlah Idul Fitri. Allah punya sifat Ar-Rahman, artinya Maha Pengasih, terjadi di Idul Fitri. Serempak semua hamba Allah senang ngasih. Entah kenal, entah enggak, entah jauh, entah dekat, tetangga apa bukan, musuh atau lawan.
Itu kan? Allah punya sifat Ar-Rahim. Makanya saat kita senang ngasih di Idul Fitri itu jangan GR dulu. Itu bukan sifatmu. Itu sifat Allah yang Allah sifatkan pada dirimu. Sifat asli kita bukan senang ngasih, tapi sifat asli kita pelit. Pelit, Pak, sifat asli kita ini. Ya enggak? Ya enggak, Bu? Tuh kan. Berarti sembuh ini. Ya memang kalau mau cepat selesai pengajian ini iya-iyain aja. Iya. Entah benar entah enggak, iya. Allah punya sifat Ar-Rahim, artinya penyayang. Apa yang terjadi di Idul Fitri itu? Serentak semua hamba Allah itu sayang kepada semua makhluk. Coba Bapak perhatikan. Kalau hari ini ada yang ini ada, tapi kalau Idul Fitri semua serentak. Kalau mau lihat berkeliaran af'al Tuhan, lihatlah Idul Fitri. Allah punya sifat Al-Ghaffar, artinya Maha Pengampun. Ketika hari raya Idul Fitri serentak semuanya apa? Senang memaafkan kesalahan orang. Nah, cuma ibarat begini Bapak Ibu. Masjid Nurul Iman ya? Ada acara tiba-tiba lampu mati. Kalau lampu mati maka alat yang dibutuhkan apa? Genset. Kalau genset ini mau hidup syaratnya apa? Harus ada bensin. Yang kedua ada oli. Yang ketiga syarat utamanya apa? Pastikan kapasitas listrik masjid ini mampu menampung daya watt yang besar pada genset. Nggak mungkin dong 900 watt mau nampung 2000 umpama kapasitas. Kalau kecil daya listrik masjid ini hidup nggak? Enggak. Apa artinya? Maaf Bapak Ibu, Ar-Rahman itu Maha Pengasih itu adalah sifat yang agung, sifat yang besar, sifat yang mulia. Pertanyaannya, sifat yang besar itu kamunya siap enggak menampungnya? Kalau kamunya enggak siap menampungnya, maka sifat Ar-Rahman itu enggak lama pada dirimu. Enggak paham kita Pak. Nih bahasa pasarannya. Kalau hatimu kotor, enggak akan bisa menampung sifat Ar-Rahman itu. Maka yang terjadi apa? Senang ngasih itu cuma sehari aja. Begitu masuk 2 Syawal dia ngomong sama orang rumah, gembok pagar itu. Bisa aja seminggu pagar kebuka. Lewat dari seminggu dia ngomong sama orang rumah, lihat-lihat dulu lah yang datang itu. Kalau kenal suruh masuk, nggak kenal nggak usah dibuka. Habis kue kita ini kata dia. Berarti dia nggak sanggup menerima sifat Ar-Rahman yang maha agung itu Pak, yang maha luas itu, yang maha mulia itu. Wah, keteteran kita Pak. Kita aja kalau jalan pakai mobil apa motor, kalau ada lampu sorot itu silau kita. Itu baru lampu sorot Pak. Gimana lagi cahaya Tuhan, tambah silau kita. Nggak kuat kita ini. Bagaimana supaya kuat? Tiadakan dirimu. Yang ada hanyalah Allah. Bersihkan hati.